Ikan lele itu adalah salah satu jenis ikan mudah sekali stres. Perubahan sekecil apapun itu akan membuat ikan lele menjadi stres. Karena apa? Air hujan yang turun itu kan membuat getaran. Nah, apalagi hujan pertama, ikan lele itu kaget. Halo kawanku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jumpa lagi dengan saya di Sinar Cafe Channel, tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang 5 antisipasi yang perlu teman-teman petani lele lakukan untuk menyambut datangnya musim penghujan. Nah, bukankah teman-teman ketahui kalau musim penghujan itu bagi sebagian para petani lele itu adalah anugerah. Nah, karena apa? Datangnya hujan itu para petani lele yang ada di kolam tanah itu sangat senang sekali karena kolamnya itu sudah ada isinya. Nah, tapi bagi sebagian para petani lele yang ada di kolam terpal itu mereka kadang-kadang mengeluh karena saat musim hujan itu ikan lele sering stres, ikan lele sering mengambang, ikan lele nggak mau makan, nafsu makannya turun. Nah, antisipasi apa saja yang harus dilakukan? Makanya teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai habis ya. Nah, antisipasi yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu memberi atapan kolam. Untuk apa harus diberi atap kolam? Karena apa? Mencegah air hujan langsung masuk ke dalam kolam ya. Kalau ada atapnya, air hujan akan terkena atapan kolam dulu baru masuk ke dalam kolam. Nah, bisa diberi jaring atau pakai atapan, bisa pakai terpal atau atapan yang lain. Yang penting air hujan itu tidak langsung masuk ke dalam kolam. Itu akan membuat air kolam itu menjadi asam. Nah, kalau asam itu biasanya ikan lele akan menggantung massal dan nafsu makan ikan itu akan menurun. Nah, itu siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Makanya teman-teman itu perlu antisipasi. Nah, oke, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu dengan memuasakan ikan lele setelah air hujan turun. Nah, ini kenapa harus dipuasakan? Ya tadi air hujan itu bersifat asam. Jadi kalau sampai air hujan itu masuk ke dalam perut ikan, tentunya itu akan mengganggu pencernaan ikan lele. Nah, dan tujuannya apa Mas? Kok dipuasakan? Karena apa? Karena kandungan air hujan yang masuk ke dalam kolam itu sudah netral kalau 3-4 jam. Nah, makanya itu kita beri makan 3-4 jam setelah air hujan turun. Nah, itu tips yang kedua. Yang ketiga itu rutin untuk mengecek pH air kolam. Nah, bagi teman-teman yang belum punya alat pH meter, nah pH meter ini untuk mengecek pH air kolam. Karena apa? Saat musim penghujan, otomatis pH air kolam itu cenderung turun. Nah, kalau kita punya alat yang namanya pH meter, itu kita bisa rutin untuk mengecek pH-nya ya. Nah, terus kalau untuk menaikkan pH air kolam gimana Mas? Nah, teman-teman bisa menggunakan batu kapur atau arang aktif, itu bisa. Arang aktif itu karbon ya. Kalau di toko akuarium biasanya itu jual. Nah, biasanya itu sudah pakaiin seperti jaring-jaring ya, warnanya hijau. Nah, itu teman-teman bisa beli yang beratnya berapa, nanti tanya saja sama yang jual di toko akuarium ya. Nah, itu yang ketiga yaitu rutin mengecek pH air kolam. Nah, yang keempat yaitu rutin memberikan vitamin. Nah, buat teman-teman usahakan sediakan vitamin ya di rumah. Nah, vitamin itu banyak sekali produk-produk di pasaran. Teman-teman biasanya pakai apa? Nah, saya tidak mau promosi ya. Jadi teman-teman tanya saja ke penjual atau toko yang sering jual vitamin-vitamin ikan lele atau pakan ikan lele, tanya saja vitamin mana yang bagus. Banyak sekali vitamin yang dijual di
toko-toko. Kalau masnya sendiri pakai vitamin apa mas? Nah, kalau teman-teman sering mengikuti video saya, tentunya teman-teman tahu saya itu setia sama probiotik Rabal. Probiotik Rabal. Nah, itu ada probiotik andalan saya. Waduh, mantap. Oke kawan. Nah, lanjut yang terakhir. Nah, ini adalah poin terpenting yang teman-teman harus catat. Ini adalah yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 yaitu atau yang terakhir, ini yang teman-teman perlu harus catat, yaitu jadwal pemberian pakan dan porsi makan ikan lele. Nah, kalau di musim kemarau itu porsi makannya dinaikkan, tapi kalau saat musim penghujan itu porsi makannya dikurangin. Kenapa mas kok harus dikurangin? Nah, saat penghujan biasanya nafsu makan ikan lele itu sedikit menurun. Nah, kalau biasanya itu 1 kilo kita kasih saja 8 on. Nah, kalau 8 on kok tidak habis, kita kurangin lagi jadi 7 on. Nah, kalau kok kurang terus berarti itu airnya bermasalah. Jadi dikurang saja airnya. Nah, terus jadwal pemberian pakan. Nah, seperti tadi, kalau hujan terus menerus mas, bagaimana? Nah, ikan lele itu adalah salah satu jenis ikan lele yang mudah sekali stres. Perubahan sekecil apapun itu akan membuat ikan lele menjadi stres. Karena apa? Air hujan yang turun itu kan membuat getaran. Nah, apalagi hujan pertama, ikan lele itu kaget. Jadinya dia akan jadi stres. Jadi kita itu perlu merelaksasikan ikan lele. Nah, bahasanya sedikit keren. Nah, jadinya itu kita yang harus ngertiin ikan lele, bukan ikan lele yang ngertiin kita. Jadi ikan lele itu maunya apa. Jadi kalau stres kan kita direlaksasikan dulu, kita biarkan dulu ikan lelenya sampai pulih stresnya, baru kita beri makan. Nah, jadwalnya itu ya seperti tadi, 3-4 jam setelah air hujan turun. Terus kalau turun terus mas, bagaimana? Nah, kita cari di salah satu hujan yang mungkin tidak lebat ya, atau bisa saat gerimis atau rintik-rintik. Nah, kan tidak selalu hujan itu deras ya. Jadi kita itu pilih di hujan yang mungkin rintik-rintik atau gerimis. Nah, di waktu itu kan ikan lele kan sudah terbiasa dengan kondisi cuaca hujan. Nah, kalau bisa saat hujan pertama itu kita puasakan selama minimal 3 hari ya. Nah, minimal 2 atau 3 hari. Karena saat musim hujan itu pasti pH air kolam itu turun. Jadi kita puasakan selama 2-3 hari. Nah, itu untuk mencegah terjadinya stres pada ikan lele, penyakit kembung atau yang lain-lainnya. Nah, itulah kawanku semuanya tips singkat dari saya, 5 antisipasi yang perlu dilakukan oleh petani ikan lele untuk menyambut datangnya musim penghujan. Oke kawanku semuanya, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, tentunya di Senat Kaki Channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah. Kalau ada request video, komen-komen juga di bawah. Nanti saya akan buatkan videonya kalau ada waktu ya. Oke kawanku, sampai jumpa. Salam Patil Mania Indonesia.